Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Karawang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Imas Mulyati dari SDN Cinta Laksana 1. Saya Lilik Nurul Maulida dari SMA Negeri 1 Pangkalan. Saya Suci Apriali Rusmawan dari SD IT Alkipas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Imas. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Suci. Selamat siang juga. Alhamdulillah saya baik. Ibu gimana? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu. Nah, sebelum kita melakukan coaching, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga kita harus disesuaikan dengan prinsip coachee, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan hari ini pastinya kompetensi coaching inti ya, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, yang terakhir yaitu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada proses coaching saat ini. Indikator yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini, saya ingin coaching menemukan solusi atas permasalahannya dengan tahu bagaimana cara-cara atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik Bu, demikianlah pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Bu Imas. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Hari ini Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat. Gimana kabarnya Bu Imas? Alhamdulillah saya juga sehat. Nah, Ibu kayaknya dilihat dari ekspresinya Ibu lagi gelisah nih. Ada yang ingin Ibu utarakan? Iya nih Bu, saya tuh sebenarnya lagi gelisah. Soalnya anak-anak kelas MIPA 1 itu nilai matematikanya hampir 70% itu menurun Bu. Oh, jadi anak-anak Ibu nilai matematikanya menurun. Memangnya apa sih harapan Ibu terhadap anak-anak Ibu? Kalau saya sih harapannya tentunya ingin anak-anak itu mengalami peningkatan dalam belajarnya sehingga hasil belajar mereka itu baik Bu. Nah, dari harapan yang Ibu utarakan tersebut, apa sih yang diharapkan? Perubahan yang ingin saya harapkan itu yaitu pertama anak-anak itu dapat semangat belajarnya, kemudian mereka mampu fokus ketika belajar. Seperti itu Bu. Iya.
Nah, dari level 1 sampai 10, menurut Ibu, sekarang Ibu sudah berada di level berapa ya? Kalau menurut saya gitu ya, mereka itu sekarang ada di level 4 sampai 5 lah Bu. Soalnya kan saya perhatikan itu anak-anak motivasi belajarnya menurun, tidak ada antusias sehingga belajar nilai matematikanya itu menurun Bu. Hmm. Pada level tersebut memang metode pembelajaran seperti apa yang Ibu gunakan di kelas? Metode pembelajaran yang saya gunakan saat ini adalah pembelajaran dengan menggunakan modul Bu yang sudah tersedia di sekolah. Iya, baik Ibu. Ada nggak modul penunjang pembelajaran? Sebenarnya ada sih Bu, gitu kan. Hanya saja saya tuh masih bingung. Kira-kira dengan menerapkan pembelajaran dengan menggunakan HP itu efektif atau tidak dengan waktu yang tersedia di sekolah saya. Rencananya saya akan memanfaatkan gadget untuk mereka belajar. Soalnya kan anak-anak sekarang itu kan udah pada melek IT ya Bu ya. Jadi memicu saya untuk berinisiatif menggunakan pembelajaran berbasis game seperti menggunakan aplikasi Quizizz, kemudian Canva, PPT, Book Creator, dan lain-lainnya. Wah, aplikasinya itu Bu, ada Quizizz, Canva, Book Creator, dari beberapa media pembelajaran tersebut. Kira-kira untuk Ibu media apa yang cocok untuk Ibu berikan ke Ibu? Kalau menurut saya nih Bu ya, yang paling cocok untuk diterapkan anak-anak di kelas yaitu menggunakan aplikasi Quizizz karena kan aplikasi Quizizz tersebut berbasis permainan. Kemudian sehingga anak-anak itu bisa belajar sambil bermain sehingga dapat menstimulus minat belajar mereka sehingga minat belajar mereka meningkat dan hasil belajarnya itu sesuai dengan apa yang saya harapkan. Oh gitu Bu, wah bagus itu Bu, kreatif, Ibu sangat kreatif sekali. Mungkin anak-anak akan lebih semangat belajarnya ya Bu. Kalau boleh Iya. tahu, kira-kira Ibu tahu aplikasi itu dari mana Bu? Saya tahu aplikasi tersebut itu dari grup chat pelatihan saya Bu. Oh dari grup latihan Ibu. Nah, terus bagaimana cara Ibu mengoperasikan aplikasi tersebut? Nah, untuk mengoperasikan aplikasi tersebut, saya mengikuti pelatihan Bu, karena saya pikir saya perlu mencobanya, karena aplikasi tersebut kan berbasis game. Siapa cepat dia dapat. Terus ada bank soalnya juga Bu, yang nantinya akan memudahkan saya juga. Aplikasi tersebut menarik ya Bu, memudahkan guru dan anak-anak menjadi senang juga. Nah dari media yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira apa faktor yang mendukung pembelajaran Ibu di kelas? Nah, faktor yang mendukung kegiatan tersebut yaitu selain penggunaan HP atau gadget yaitu harus ada kuota dan sinyal yang stabil Bu. Betul Bu, sinyal adalah faktor pendukung. Setelah Ibu mendapatkan strategi pembelajaran, kira-kira kapan Ibu akan merealisasikannya? Sepertinya minggu depan Bu, saya akan mencoba merealisasikannya. Doakan ya Bu, semoga saya bisa. Pasti Bu, saya doakan. Nah, apa gambaran Ibu ke depannya setelah Ibu melakukan pembelajaran tersebut? Harapan saya atau gambaran saya ke depannya itu saya berharap anak-anak dalam proses pembelajaran, motivasi belajarnya meningkat, kemudian anak-anak dapat fokus ketika belajar agar hasil belajar mereka meningkat secara signifikan. Ya, bagus Bu, bagus. Baiklah, setelah Ibu selesai merealisasikannya di kelas, saya tunggu hasil belajar siswanya ya Bu. Oke, siap Bu. Nanti akan saya kasih tahu Ibu hasilnya. Oke Bu Lili, nanti hubungi saya ya jika mau menunjukkan hasil belajar siswa. Siap Bu, nanti saya akan menghubungi Ibu kembali. Assalamualaikum Bu Imas. Waalaikumsalam Bu Suci. Bu, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya bersama Bu Lili. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan
beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa yang saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama proses coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Oh, oke Bu. Jadi menurut saya juga tadi ketika saya menjadi observer pada coaching Ibu tadi, Ibu dan Bu Lilis coachingnya sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta dan juga Ibu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Imas, kepada Bu Lili sehingga Bu Lili bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga tadi pada saat Ibu coaching, Ibu sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Dari proses coaching yang barusan saya lakukan, saya menginginkan kompetensi yang ingin saya kembangkan. Saya ingin lebih memahami proses coaching dengan alur tirta untuk proses coaching selanjutnya gitu Bu, agar lebih baik lagi. Oh, begitu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita melakukan coaching bisa dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Suci. Gimana kabar Bu hari ini? Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Lili. Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Ibu? Saya alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Ibu, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Baik. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee? Dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee. Nah, sekarang jangan lupa juga harus disesuaikan dengan prinsip kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah potensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi saya yang akan saya kembangkan pada saat ini yang pertama pressure, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, sekarang ini yang pertanyaan terakhir ya Bu, yaitu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada saat proses coaching saat ini. Saat ini yang saya inginkan itu adalah coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Nah,
Seperti itu ya Bu ya. Demikianlah observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching bersama dengan coachingnya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Bagaimana Ya, ya. kabarnya Bu Imas? Waalaikumsalam. Baik Bu Suci. Alhamdulillah. Ibu Sepertinya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Sepertinya Ibu sedang bingung. Iya nih Bu, saya lagi bingung. Apakah Ibu ada waktu luang Bu? Saya pengen bercerita nih tentang permasalahan saya. Iya, boleh. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Sebentar aja ya Bu ya. Iya, boleh. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu harapkan? Saya berharap dapat menyelesaikan situasi yang mengganjal pikiran saya Bu. Maksudnya, situasi yang mengganjal Ibu yang seperti apa nih, Bu? Ini Bu, terkait pembelajaran yang saya lakukan tentang materi ekosistem di kelas saya Bu. Oh, apa sih Bu yang membuat hal tersebut dapat mengganjal dalam pikiran Ibu? Begini Bu, ketika tadi saya melakukan proses pembelajaran, saya lihat sebagian anak-anak tidak antusias dan motivasinya itu kurang gitu Bu terhadap materi yang saya sampaikan. Jadi mereka itu terlihat lemas dan ngantuk sehingga pemahaman mereka terhadap materi yang saya sampaikan kurang gitu Bu. Oh, seperti itu situasinya. Jika saya boleh tahu, kira-kira apa sih Bu penyebabnya kurangnya motivasi siswa dalam materi yang Ibu sampaikan? Mungkin media yang saya gunakan kurang relevan dan variatif Bu, sehingga anak menjadi bosan. Karena jujur saya hanya menggunakan media buku saja Bu. Oh, sehubungan dengan tujuan tersebut, dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut? Sepertinya saya masih di angka 6 deh Bu. Oh, di angka 6 ya Bu ya. Sepertinya, seperti apa itu Bu di angka 6? Bisa Ibu jelaskan? Di angka 6 karena saat ini proses pembelajaran yang saya lakukan hanya sekitar 60% siswa yang semangat dengan materi yang saya sampaikan Bu. Oh, baik Bu. Ibu ingin meningkatkan menjadi angka berapa dalam beberapa minggu ke depan? Angka 8 Bu. Oh, di angka 8 ya Bu ya. Seperti apa sih Bu? Saya akan menyiapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Itu kira-kira ada nggak sih Bu hambatan yang mungkin akan menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Ada sih Bu, hambatannya kurang media pembelajaran yang tersedia di sekolah. Ini sangat terbatas gitu Bu. Oh, begitu. Nah, sekarang kira-kira menurut Ibu apa sih solusinya untuk mengatasi hambatan tersebut? Solusinya yang harus saya lakukan mungkin saya harus lebih kreatif dalam memilih dan menyediakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan yang dapat meningkatkan motivasi anak. Dan saya tidak tergantung pada media, mencari sumber belajar lain
yang sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi, rencana apa sih yang akan Ibu lakukan dengan menyelesaikan masalah tersebut? Untuk rencana saya ke depannya, saya akan menggunakan media yang relevan dan variatif dalam proses pembelajaran materi ekosistem ini, Bu, seperti dengan menggunakan PPT atau media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi yang disampaikan dan karakteristik siswa, dan juga saya akan menjadikan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar. Itu rencana saya, Bu. Oh, begitu ya Bu. Terus, bagaimana strategi untuk melakukannya? Saya akan membuat rencana ini secara matang, Bu, dari segi media maupun teknis, sehingga nantinya saya dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, bagus sekali ya Bu ya, rencana dan strateginya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana tersebut? Insya Allah saya akan melakukan rencana tersebut minggu depan, Bu. Oh, begitu ya Bu ya, bagus sekali. Lebih cepat bisa lebih bagus lagi ya Bu ya. Nah, sekarang apa sih kira-kira komitmen dari rencana aksi tersebut? Saya berkomitmen akan terus berusaha meningkatkan motivasi belajar anak, karena menurut saya dengan motivasi yang tinggi, anak akan lebih mudah paham terhadap materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, dukungan siapa dan dukungan apa yang dibutuhkan Ibu dalam rencana tersebut? Saya membutuhkan dukungan dari rekan guru lain, Bu, untuk membantu saya mengevaluasi dan memberikan masukan-masukan atas kekurangan saya dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Oh iya, bagus sekali Bu, karena untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, tentunya kita membutuhkan dukungan dari orang lain. Ngomong-ngomong, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Oh, baik Bu. Mudah-mudahan dengan langkah yang Ibu lakukan, Ibu dapat meningkatkan motivasi belajar anak sehingga pemahaman anak meningkat dan tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan dapat dicapai secara optimal. Terima kasih, Bu, sudah mendengarkan cerita saya dan membantu saya menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi. Iya, sama-sama Bu. Mudah-mudahan masalah Ibu bisa cepat terselesaikan. Semangat ya Bu dan sukses selalu. Terima kasih Bu Suci atas dukungan dan motivasinya. Amin ya robbal alamin. Ibu, gimana tadi hasil coachingnya? Alhamdulillah Bu, proses coachingnya tadi berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu, kalau misalnya seperti itu. Nah, setelah melakukan observasi terkait proses coaching, ada beberapa pertanyaan ya Bu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu apa saja yang sudah didapatkan pada saat proses coaching terkait indikator yang tercapai yang diinginkan? Tadi selama proses coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga dapat menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya.
Baik Bu, sudah berhasil ya Bu ya. Sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan Ibu tadi sudah berhasil melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan coaching, mengarahkan coaching untuk menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan. Kemudian ibu juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, tadi saya sudah melihat catatan ibu dengan coaching. Saya melihat ibu sudah fokus, artinya ibu sudah present atau kehadiran. Kemudian ibu sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oke, selanjutnya untuk ke depan kompetensi apa logistik ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin lebih memahami proses coaching dengan alur Tirta untuk proses coaching selanjutnya agar lebih baik lagi, Bu. Ya, luar biasa proses coaching yang Ibu lakukan. Sukses selalu dan semoga diberi kemudahan dalam coaching-coaching berikutnya. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi dengan coaching alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Bu Lili. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Imas. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabarnya Bu Imas hari ini? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Baik Ibu, Ibu hari ini akan melakukan proses coaching ya Bu. Sebelum melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan penilaian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah Fraser, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Kompetensi inti ketiga tersebut ya. Baik, untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Nah, untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian yang terakhir Bu, indikator yang bagaimana saat ini? Saya ingin coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, jadi Ibu menginginkan coachee menemukan solusi atas permasalahan. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Iya Bu, siap. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Bu Lili.
Iya, Bu Suci, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, kabar saya juga hari ini dalam keadaan baik. Oh iya, Bu, dengar-dengar katanya ada yang ingin Ibu sampaikan atau ceritakan pada saat ini ya? Iya Bu, ada yang ingin saya sampaikan untuk saat ini. Apakah saya mengganggu waktu Ibu? Oh, begitu, Bu. Ya boleh, tapi ini kita tidak punya banyak waktu Bu ya. Hanya ada sekitar 15 sampai 20 menit saja untuk kita bisa ngobrol-ngobrol. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Begini Bu, saya ingin menceritakan tentang salah satu rekan kerja saya di sekolah. Dia masih menggunakan pembelajaran yang konvensional saja Bu, ceramah lagi, ceramah lagi. Jadi tidak ada perubahan Bu, gitu, mengajar di dalam kelasnya seperti itu Bu. Oh, begitu. Baiklah. Kalau saya garis bawahi, berarti permasalahannya adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Bu Lili. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, saya juga hari ini dalam keadaan baik-baik saja Bu. Oh iya Bu, ngomong-ngomong, katanya ada yang ingin Ibu sampaikan ya? Iya Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oh gitu, silahkan Bu, boleh. Tapi kita tidak punya waktu banyak, soalnya hanya ada sekitar 15 sampai 20 menit saja untuk kita bisa ngobrol-ngobrol. Memangnya apa yang ingin Ibu sampaikan? Begini Bu, terkait dengan rekan guru di sekolah saya perhatikan kok tahun ke tahun itu tidak ada perubahan Bu. Penyampaian materi pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional atau ceramah. Jadi ya ceramah lagi, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran kurang bervariatif, seperti itu Bu. Oh, seperti itu. Jadi, kalau misalnya saya garis bawahi nih, ya Bu ya, dari permasalahan Ibu tadi, pembelajaran dari rekan-rekan Ibu itu kurang bervariatif ya, gitu ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu. Kurang bervariatif pembelajarannya, metode, modelnya juga masih menggunakan model yang lama. Nah, dari percakapan ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan ini, saya ingin mendapatkan intinya perubahan ya Bu ya, khususnya dalam hal penyampaian pembelajaran. Nah, oke Bu, jadi yang diharapkan yaitu adalah adanya perubahan. Kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu inginkan? Saya ingin ada perubahan, misalnya metode atau model yang bervariatif, atau juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes atau Canva dengan membuat slide PowerPoint yang lebih baik lagi Bu, daripada menggunakan metode ceramah saja tanpa ada media apapun yang lebih bervariatif. Oke, itu bagus sekali Bu, sangat kreatif. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan variasi model, kemudian metode atau media, bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Berada di level 10. Kira-kira sekolah Ibu itu berada di level berapa Bu saat ini? Sepertinya masih ada di level 5, karena di sekolah itu kebanyakan masih ada guru senior Bu. Karena untuk mencapai level 10 itu sangat sulit.
Jadi mungkin masih di level 5. Oh, berarti masih di level 5 ya Bu ya. Berarti kondisi saat ini kira-kira eh, di level berapa yang akan ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi masih sangat sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan masih senior. Mungkin dari level 5 bisa ke level 7. Masih mungkin bisa terjadi perubahan, Bu. Oke Bu, di tingkat level 5 sampai dengan 7, kira-kira usaha apa sih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih bingung ya Bu ya, tapi saya juga memikirkan rencana atau tindakan yang akan saya lakukan. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face atau juga secara bergantian. Oke, itu bagus Bu, bagus sekali ya. Untuk mentoring berarti Ibu akan melakukan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin Ibu pernah terapkan sehingga teman-teman Ibu itu nyaman dengan penyampaian hal tersebut? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan coba konsultasikan dengan kepala sekolah atau wakase kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop. Tujuannya adalah untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi, pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariatif. Oh, jadi Ibu ini sudah merencanakan untuk monitoring ya Bu ya, pendampingan ataupun pelatihan workshop. Nah, dari ketiga ini kira-kira ya Bu ya, menurut Ibu, untuk saat ini Ibu itu lebih nyaman atau lebih bisa cepat realisasi itu yang mana ya Bu ya? Mungkin untuk saat ini mentoring ya Bu ya, karena kalau pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga dan perlu waktu yang tidak sebentar serta biayanya juga dan harus mencarikan narasumber yang kompeten. Mungkin saat ini yang lebih nyaman dilakukan untuk guru-guru di sekolah saya adalah kegiatan mentoring. Oh, jadi kegiatan yang akan Ibu lakukan adalah kegiatan mentoring ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, untuk kegiatan mentoring itu Ibu memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa gitu? Ada sih Bu, nanti saya akan minta bantuan dari rekan guru sekolah yang ahli di bidang IT atau juga yang sudah menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah saya itu ada Ibu Mina, ada Bapak Faruki yang akan saya minta bantuannya. Oke Bu, berarti Ibu ini akan melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu akan merealisasikan kegiatan ini? Insya Allah secepatnya Bu, minggu depan kayaknya akan saya lakukan. Saya akan mencoba berkoordinasi dulu dengan pihak sekolah dan berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Bu, betul sekali yang apa Ibu ucapkan tadi. Kira-kira ini ya Bu ya, dari percakapan kali ini ya, apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan hari ini, alhamdulillah Bu, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah saya yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah ya Bu, sudah ada gambaran bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke Bu ya, saya tunggu kabarnya dari Ibu setelah melakukan mentoring tersebut. Saya sudah tidak sabar lagi nih Bu.
untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Ibu. Mungkin percakapan kita hari ini dicukupkan sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana-rencana yang akan rencana-rencana Ibu untuk memonitoring dan berkolaborasi dengan rekan sejawat lainnya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih banyak. Ibu juga sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu Suci. Baik, nanti lain kali jika ada yang ingin Ibu bicarakan hubungi saya Bu. Semoga kita bisa ngobrol lagi di kesempatan yang lain ya Bu ya. Oke, begitu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching ya Bu bersama Bu Suci. Nah, sebelum saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan proses coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, di coaching saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, Bu, menurut saya sebagai observer coaching tadi antara Bu Lili dengan Ibu Suci sudah dan juga Ibu sudah berusaha menggali ide atau potensi yang ada pada Kuci dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Suci sehingga Bu Suci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga tadi coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya. Pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan sebelum kita tutup ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Oke, baik Bu. Untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara yang lebih memahami lagi proses tirtanya ya Bu ya, sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oh begitu ya Bu, semoga kedepannya kita melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini ya Bu, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.